Saya akan minta istri saya bacakan. Silakan duduk. Silakan duduk. I'm gonna ask my wife to read Saya akan minta istri saya untuk bacakan out of Luke 9, dari Lukas 9 verse 23, ayat 23 and then all the way to verse 26. sampai ayat 26. Silakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. So I want to focus on verse 23. Saya mau fokus kepada ayat 23. And that is that when we want to follow Jesus Christ, Kalau kita mau ikuti Yesus Kristus, singers, you may be seated. singers boleh silakan duduk. Then what we do is we have to pick up our cross daily. Yang kita harus lakukan adalah memikul salib kita setiap hari. Daily. Setiap hari. All right. And then when we pick up our cross daily, Kalau kita memikul salib kita setiap hari, we have to follow Him. kita harus mengikuti Tuhan. Now the next verse, Ayat berikutnya, can you read the next verse again? karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. So the Bible says, he who wants to save his life, Jadi Alkitab katakan siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, he will lose it. akan kehilangan hidupnya. So what God is saying is, we have to lose our life for Him, Yang Tuhan katakan adalah kita harus kehilangan hidup kita untuk Tuhan. and that way we will save it. Dengan itu kita justru menyelamatkannya. Now in another scripture in Matthew, we will read it in a moment. The Bible said it's a little bit differently, but I'm going to get there in a moment. Sebentar lagi kita akan baca di Matius yang agak berbeda sedikit tentang ayat ini. Then the Bible said that we cannot be ashamed. We cannot be ashamed of Jesus Christ. Di ayat selanjutnya dikatakan kita tidak boleh malu kepada Yesus Kristus. No, you cannot be ashamed. You cannot. Kita tidak boleh malu kepada Yesus Kristus, untuk Yesus Kristus. Because when you are ashamed of Christ, Karena kalau saudara malu untuk Kristus, He who sits on the right-hand side of the Father Bapa dia yang duduk di sebelah kanannya Bapa, will also be ashamed of you. dia juga akan malu untuk saudara. So never be ashamed of Christ, Jadi jangan pernah malu untuk Kristus. so that He don't have to be ashamed of you. Supaya Yesus tidak perlu malu untuk saudara. You see, the topic of today, or the theme of today's message, Tema dari pesan pagi ini adalah, what is the theme? temanya apa? My life is yours. Hidupku adalah milikmu I say it Tuhan. again. Saya katakan lagi, Lord, my life is yours. Tuhan, hidupku adalah milikmu Can you Tuhan. say it after me? Can you say, Bisa saudara my life katakan? is yours? Hidupku adalah milikmu Tuhan. Can you say that for yourself? Bisa saudara katakan buat diri saudara sendiri? 3, 2, 1. My life is yours. Hidupku adalah milikmu Tuhan. God is looking for that. Karena Tuhan sedang mencari itu. Let's go deeper into Oke, this. kita akan masuk lebih dalam firman Tuhan. I want you to understand that God wants us to live a prosperous life, a healthy life here on earth. Saya mau saudara tahu kalau Tuhan itu menginginkan kita menghidupi kehidupan yang makmur, penuh bahagia di dunia ini. God wants us to be happy, Tuhan mau kita bahagia, to have a blessed life. punya kehidupan yang penuh dengan diberkati. He wants us to enjoy every single day. Tuhan mau kita menikmati setiap hari. But Tapi to be able to live a life like that, untuk bisa mengikuti kehidupan seperti itu, it will cost you something. itu akan saudara harus melakukan suatu pengorbanan. So we don't live that life when we are in heaven. Kita tidak menghidupi kehidupan waktu kita di surga nanti. No, when we are in heaven, we live a different life. Kalau kita nanti di surga hidupnya berbeda ya, gaya hidupnya berbeda. But God wants us to live like that now, here on earth. Tapi Tuhan mau kita hidup penuh dengan bahagia, dengan makmur semuanya di dunia ini. Don't forget, our God is a good God.
Jangan pernah lupa kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. The Bible also said that the steps of a righteous man or woman are ordered by the Lord. Alkitab juga katakan adalah langkah orang benar sudah ditetapkan oleh Tuhan. What does that mean? Apa artinya? It means that God already has a plan for you. Artinya Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupan saudara. God has a way for you that you have to walk on. Tuhan sudah punya jalan di mana saudara hanya harus menjalaninya. So the question then is, Pertanyaannya adalah, how do we get in this way that God has prepared for us? bagaimana kita bisa menjalani jalan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita? Those steps that He already ordered, how can I walk in them? Langkah-langkah yang Tuhan sudah sediakan, bagaimana bisa melangkah bersama dengan itu? Well, first we need to understand, Pertama-tama kita harus mengerti, no matter how young or how old we are, tidak peduli seberapa muda atau tuanya kita, God wants us to live for Him. Tuhan mau kita hidup untuk Tuhan. That's number one. Itu nomor satu. We have to surrender our lives and live for Him. Kita harus menyerahkan hidup kita dan hidup untuk Tuhan. And then the other thing is God wants to use us for His glory. Dan hal lainnya Tuhan mau memakai kita untuk kemuliaannya. But this is only for those Tapi ini hanya untuk orang-orang who will surrender their lives yang mau menyerahkan hidupnya. 100%. Amin. Bukan 80% atau 90%, tidak. Hanya orang yang udah siap untuk serahkan hidupnya 100%. Amin. People like this Orang-orang seperti itu will always find the life that God has prepared for them. akan selalu mendapati jalan atau hidup yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. So I answer the question that you have. Jadi saya menjawab pertanyaan yang saudara punya. Pastor, how do I find this way? Pastor, gimana saya bisa mendapati jalan yang Tuhan punya untuk saya? Live for God 100%. Hiduplah untuk Tuhan 100%. They will also find people who surrender their lives, Dan orang-orang seperti ini juga akan mendapatkan jalannya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. people who are 100% fully committed to God. Dan juga orang-orang yang 100% komitmen penuh kepada Tuhan. They will find the plan that God has for them and the destiny. Mereka akan mendapatkan tujuan dan tujuan hidup mereka. The thing is, what will happen, God will command His Holy Spirit Apa yang akan terjadi kalau Tuhan akan memerintahkan Roh Kudus-Nya to guide these people, untuk memimpin orang-orang ini, to let them untuk memimpin mereka to the place, ke suatu tempat in the steps, dan langkah-langkah in the way of the Lord. jalannya Tuhan. So God Jadi Tuhan wants us to surrender. mau kita berserah. That's why we sing the song, I surrender, Lord, I surrender my life. Karena itu tadi kita menyanyikan lagu itu, Tuhan aku berserah, aku serahkan hidupku. And God wants us to live a life Dan Tuhan mau kita hidup dengan menghidupi that is a living sacrifice for Him. adalah hidup yang penuh dengan pengorbanan untuk Tuhan. This is different than bless me, bless me, bless me, Lord. Ini beda dengan Tuhan berkati aku, berkati, dan berkati This is aku. I surrender to your will, Lord. Ini adalah Tuhan aku berserah kepada kehendak-Mu. You see, it's like God says, okay, because you are fully committed to me Seperti Tuhan katakan setelah kamu 100% full committed sama Tuhan. and you surrender your life to me, Dan kamu menyerahkan hidupmu kepadaku, kata Tuhan. I will fully committed take care of you and your life. Aku yang akan 100% committed untuk bisa memelihara kamu, kehidupanmu. In everything. Dalam segala hal. I said in everything. Saya katakan lagi, dalam segala hal. Let's turn that around. Kita putar balik. God, Tuhan, please provide in all my needs. Tuhan tolong sediakan apapun yang aku perlukan. God, use me for your glory, Lord. Tuhan, pakailah aku untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. All right, I will. Oke, Tuhan katakan aku akan pakai, aku akan But- lakukan. First, pick up your cross and follow me. Tapi Tuhan katakan, pikulah salibmu dan ikutilah aku. Commit your life 100% kepada saya. Harus berkomitmen penuh 100% kepada Tuhan. God says, when you do that, I will do what I promise you. I will do it. I will take care of you. Tuhan katakan, kalau kamu melakukan itu, aku akan melakukan 100% untuk memelihara kamu. I'm going to prove it in the Word of God. Saya akan buktikan dalam firman Tuhan. I'm going to ask my wife to read Matthew 10 verse 39. Saya akan minta saya bacakan di Matius 10 Now this is the ayat part 39.
This is the part Ini adalah bagian that I mentioned earlier. yang tadi sebelumnya saya sudah sebutkan. What we read in Luke 9. What we read in Lukas 9. Yang kita baca tadi di Lukas 9. Now we read it in Matthew, but it's different. Ada sedikit berbeda, sekarang kita baca di Matius 10. First, in Luke it said that Di- if you lose your life, Di Lukas dikatakan kalau kamu kehilangan nyawamu, you will save. Yeah. Oh, wait, this is important. If you lose it for Jesus Christ, sangat penting kalau kamu kehilangan nyawamu untuk Yesus, you will save your life. kamu akan menyelamatkannya. But here is different. Tapi di ayat ini berbeda. Let me read it in English. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. He who finds his life will lose it. And he who loses his life for my sake will find it. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. So in other words, Dengan kata lain, if you are willing to lay down your own life, kalau saudara mau melepaskan kehidupan saudara, God says, Tuhan katakan, I will make sure. aku akan meyakinkan. If you do that for me, Kalau kamu melakukannya itu untuk aku, kata Tuhan, I will show you the life I have for you. aku akan menunjukkan kehidupan yang aku punya untukmu. God will what? Wait. No. I'm going too fast. Sorry. Sorry, saya terlalu What I'm cepat. saying is this. When I say lay down your own life for His will's sake, Yang saya katakan kalau kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, saya bukan bicara tentang bunuh diri. yang saya ya, No, I'm talking about you change your will and ways in His will and ways. yang saya maksud bukan saudara bunuh diri ya, tapi yang saya maksud adalah merubah keinginan saudara atau jalan saudara menjadi jalannya Tuhan dan keinginannya Tuhan. You see, when we follow the will and ways of God, Kalau kita mengikuti kehendak dan jalannya Tuhan, and we surrender our lives to Him, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, now watch this, perhatikan, and we obey Him in everything, dan kita mentaati Tuhan dalam segala hal, then and only then dan hanya itu saja, sesudah itu, will God use you for His glory. Tuhan akan memakai saudara untuk kemuliaannya. Why is that so important, Pastor? Kenapa begitu penting, Pastor? Because God needs to be able to trust you with His plan. Karena Tuhan harus bisa mempercayai kita untuk dengan rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. So again, God is seeking people who are willing to obey Him in everything. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang mau mentaati Tuhan dalam segala hal. So that God can trust them Supaya Tuhan bisa mempercayai mereka and use them for His glory. dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan. If I ask the question here right now in this room and over social media, who wants to be used by God? Kalau di tempat ini atau di sosial media saya tanya, siapa yang mau dipakai Tuhan? Many hands will be raised up. Yes, me, Lord. Banyak tangan yang akan diangkat, ya aku Tuhan. If you can use anything, you can use me as well, Lord. Kalau engkau bisa memakai apapun, bisa pakai aku Tuhan. But then God says, okay, good. Setelah itu Tuhan katakan, oke, baik. Now only do what I say and do what I tell you what to do. Sekarang Tuhan katakan, oke, hanya lakukan apa yang aku mau untuk kamu lakukan. Then suddenly some of the hands will go down. Bukan ada beberapa tangan yang turun. Following God cost you something. Karena mengikuti Tuhan itu membutuhkan pengorbanan. It cost you surrendering what you want. Karena itu harus membayar harga apa yang saudara mau lakukan, tidak bisa. God wants to use you, Tuhan mau memakai saudara, but this is the way it goes. tapi inilah jalannya. All right, I have to continue. Saya harus lanjutkan. God will only position Tuhan hanya akan memposisikan those He can trust. orang-orang yang Tuhan bisa percaya. God will only promote Tuhan hanya akan mempromosikan those who He can trust. orang-orang yang Tuhan bisa percaya. Because the problem with the promotion is Karena masalahnya dengan dipromosikan, that many times when people get the promotion of God, they leave Him. karena banyak orang yang dipromosikan Tuhan malah justru meninggalkan Tuhan. Many people are serving God to get something from Him. Karena banyak orang yang mungkin melayani Tuhan atau dekat sama Tuhan hanya untuk mendapatkan sesuatu. But not many are seeking Him for who He is. Tapi jarang yang mencari Tuhan itu karena siapa dia, siapa Tuhan itu. Not many want to pick up their cross and follow Him. Jarang yang mau memikul salib dan mengikuti Kristus. But I pray that all of you here in the church and over social media are willing to surrender your life for Christ.
Tapi saya berdoa di tempat ini dan juga di sosial media kalau kita semua mau menyerahkan hidup kita dan mengikuti Kristus. Jesus died for us so that we can live for him. Kristus mati di kayu salib supaya kita bisa hidup untuk Dia. So God will only position those who obey him. Jadi Tuhan hanya akan memposisikan orang-orang yang mentaati Dia. But let's continue. Kita lanjutkan. After we have decided to obey God and follow his will and ways, Sudah kita memutuskan untuk mengikuti jalan dan kehendak Tuhan, God will prepare us. Tuhan akan mempersiapkan kita. So let's make it clear for them. Oke, kita jelaskan. First, I have to be willing to follow him. Nomor satu, saya harus mau mengikuti Kristus. Then I have to lay down my will and ways. Sudah itu saya harus meletakkan keinginan saya dan jalan saya. Then I have to obey God Sudah itu saya harus mentaati Tuhan and trust him. dan mempercayai Tuhan pastinya. And only then will he teach me the ways of his kingdom. Sesudah itu baru Tuhan akan mengajari saya, mengajari kita adalah peraturannya kerajaan surga. You see, God's kingdom have its own rules. Karena kerajaan surga itu punya peraturan sendiri. The kingdom of the world also have its own rules. Karena kerajaan dunia pun punya peraturan sendiri. Can I make it simple? Saya akan buat suatu menjadi yang simple atau mudah. In the kingdom of the world, Dalam kerajaan dunia, when you hit me, contohnya kalau saudara dipukul, kamu mukul saya hit you back. pukul kamu balik. That's the kingdom of the world. Itu kerajaan dunia. But in the kingdom of God, Tapi dalam kerajaan Tuhan, when somebody hits you, kalau saudara dipukul orang, the right thing to do, hal yang benar untuk dilakukan not easy, tidak mudah. is to turn the other cheek. Justru pipi yang sebelahnya dikasih. Good luck with that. Selamat, semoga berhasil dengan melakukan itu ya. But I just said, Tapi tadi saya baru katakan, for those who are fully committed to God, untuk orang-orang yang berkomitmen penuh sama Tuhan, God will command his Holy Spirit to guide them. Tuhan akan memberikan perintah kepada Roh Kudus-Nya untuk memimpin orang-orang ini. So the Holy Spirit Jadi Roh Kudus will give you the strength akan memberikan kekuatan to turn the other cheek. untuk bisa memutarbalikan pipi yang In our sebelah. own strength, we cannot do that. Karena dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin kita bisa. This is why we need to surrender our will and our ways. Karena itu kita perlu berserah tentang keinginan kita dan kehendak kita. There's no other way to follow Christ Tidak ada cara lain untuk mengikuti Kristus than to surrender. dan hanya berserah. Let me give another thing. The kingdom of the world Contohnya lagi, kerajaan dunia thinks about take, grab, me. dikatakan ambil untuk aku dan aku. Raku sekali. But the kingdom of heaven Tapi kerajaan surga says, who give shall be given. mengatakan siapa yang memberi akan diberi. Beda banget. Beda banget. So God will train you and teach you the rules of his kingdom. Yaitu akan melatih saudara supaya saudara apa peraturan surga, peraturan kerajaan surganya. But be careful. Tapi hati-hati, I'm not teaching you saya tidak mengajari saudara, not to obey the government. No. bukan untuk tidak mentaati pemerintahan, bukan ya saudara. The Bible says we have to honor the government. Alkitab katakan kita harus menghormati pemerintah. So jangan bilang orang pastor bilang kita nggak usah hormati. No, kita harus hormati pemerintah. Amen. Harus. Itu Alkitab katakan. But I'm just saying that the difference between the kingdom of the world and the kingdom of God, they are often different rules. Yang saya maksudkan hanya kadang kerajaan dunia itu mempunyai peraturan yang berbeda dengan kerajaan surga. It all comes back to this, and I'm almost finished. Saya hampir selesai dan semuanya kembali lagi kepada You know what, praise and worship team, can you come please? tim pujian penyembahan bisa maju ke depan. It all comes to this. Semuanya kembali lagi kepada ini. This is the last step, Ini adalah teks terakhir, but the most important one. tapi yang paling penting di sini. Your heart Hati saudara must be also 100% filled with love for God. Hati saudara juga harus 100% penuh untuk kasih untuk Tuhan. My brother, my sister, it is impossible Saudara-saudariku, tidak mungkin to surrender your life to Christ 100% menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan 100% if you don't love Him 100%. kalau saudara tidak mengasihi Tuhan 100%. Kenapa ya, Pastor? Kenapa ya? Soalnya Tuhan bisa minta sesuatu yang kita nggak bisa handle sendiri. He can ask us something that is against our nature.
Tuhan bisa meminta kita melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan kita pribadi sebenarnya. So only out of love I am able to do it for Him. Hanya karena dengan kasih saya bisa melakukannya untuk Tuhan. You see, I love my wife with my life. Contohnya saya mengasihi istri saya dengan hidup saya. She is a woman who can ask me things to do Saya adalah wanita yang bisa meminta pastor sesuatu. that other woman cannot ask me to do. Tidak ada wanita lain yang bisa meminta seperti itu. The reason she can ask me to do something and I will do it is because I love her. Alasannya kenapa saya bisa meminta sesuatu dan pastor lakukan, karena pastor mengasihi saya. Now, how is your love for God today? Bagaimana kasih saudara untuk Tuhan pagi ini? I want to ask you, do you still love Him? Saya mau tanya, apa saudara masih mengasihi Tuhan? Are you still committed to Christ today? Apa saudara masih berkomitmen penuh kepada Tuhan pagi ini? Or is it time to commit again? Atau ini adalah waktunya untuk berkomitmen penuh lagi? Are you still full of love for God? Apa saudara masih penuh dengan kasih untuk Tuhan? Are you still surrender all? Apa saudara masih menyerahkan segalanya kepada Tuhan? Are you here because you love Him? Yes. Apa saudara ada di sini karena saudara mengasihi Tuhan? Let God take control. Biarlah Tuhan yang mengambil alih. Commit your life to God again. Yes. Komitkan hidupmu kepada Tuhan lagi. Say, Lord, I made mistakes, but I know you love me. Katakan, Yes. Tuhan, aku membuat kesalahan, tapi aku tahu Engkau mengasihi aku. Lord, I really love you too. Aku juga sungguh-sungguh mengasihi-Mu, And I Tuhan. can love you because you first loved me. Aku bisa mengasihi-Mu, Tuhan, karena Engkau dahulu yang mengasihi aku. Just surrender your life to Him. Hanya serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Commit Buat your komitmen. heart again. Komitkan hati saudara Oh, lagi. oh. God is waiting on you. Tuhan sedang menunggu saudara. He wants to bring you back in His perfect plan. Karena Tuhan mau membawa saudara kepada rencana yang sempurna, rencananya Tuhan. Just say, Lord, I surrender all. Hanya katakan, Tuhan, aku serahkan segalanya. Please use me for your glory. Pakailah aku untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. I surrender my life, Lord. Aku serahkan hidupku, Tuhan. It's all for you. Semuanya hanya untuk-Mu. Jesus, I love you. Yesus, aku mengasihi-Mu. Please wash me in your precious blood. Tuhan, tolong sucikan aku dengan darah-Mu yang begitu Not my berharga. will, but thy will be done, Lord. Bukan kehendakku, Tuhan, tapi kehendak-Mu yang terjadi. I am yours and you are mine. Aku adalah kepunyaan-Mu dan Engkau adalah kepunyaanku. Have your will and your way. Biarlah kehendak-Mu dan jalan-Mu yang terjadi. I thank you for a brand new day. Aku mengucap syukur untuk hari yang baru. I don't know how and I don't know when, Aku tidak tahu kapan, but Tuhan. one thing is for sure. Tapi satu You hal yang will pasti, lead me again. Engkau akan memimpin aku lagi. Holy Spirit, Roh Kudus, Holy Spirit, I surrender. I Roh Kudus. surrender. Roh Kudus, Holy aku Spirit, berserah. I give myself to you, oh God. Aku berikan hidupku kepadamu, Tuhan. Jesus, Yesus, lead me again. pimpinlah aku lagi, Tuhan. Oh, I surrender all.
serahkan segalanya. You alone, Hanya Engkau. I surrender all. Hanya kepadamu lah aku berserah. To you alone, Lord, yes. Hanya kepadamu Tuhan. Oh, Mahabasat. To you I surrender all. Ku serahkan segalanya. To you, Heavenly Father. Kepadamu Bapa di surga. I surrender all. Ku serahkan segalanya. Oh God, yeah. Ya Tuhan. Father God, I pray for my brothers and my sisters. Bapa, aku berdoa untuk saudara-saudariku. I pray, Father God, for a new commitment, Lord. Aku berdoa Tuhan untuk komitmen yang baru. I pray for a new beginning, Lord, in Jesus' name. Aku berdoa untuk awal yang baru Tuhan. Father God, what can this world offer us? What can this world offer us, Lord? Bapa, apa sih yang dunia bisa berikan kepada kami Tuhan? All we desire is you. Karena segala keinginanku adalah Engkau Tuhan. We desire you, Lord. We desire you, Lord. We desire you, Lord. Segala yang kami inginkan adalah Engkau Tuhan. Have your way in my life, oh God. Lakukan yang Kau mau dalam hidupku Tuhan. Use me for your glory. Pakailah aku untuk kemuliaan. Here I am, oh God. Inilah aku Tuhan. Please let your will be done. Biarlah kehendak-Mu terjadi. Jesus, I love you so. Yesus, aku begitu mengasihi-Mu. Oh, please take control. Tolonglah ambil alih. Lead me by your spirit. Pimpin aku dengan Roh-Mu. Resha kanda bayanda bayanda. I pray that this is your prayer this morning. Aku berdoa biarlah ini menjadi doa saudara. Lead me, Holy Spirit. Pimpin aku Roh Kudus. Show me the way. Tunjukkan aku jalan-Mu. Show me. Tunjukkan kepadaku jalan. Here I am, I surrender. Inilah aku berserah. Please show me the way. Tunjukkan aku jalan-Mu. I want to talk to those who feel like it's too late. It's not too late. Saya mau bicara pada orang-orang yang merasa sudah terlambat tapi belum terlambat. Some of you here in the room or over social media, you just have to make it in order with God. God is waiting on you. Untuk saudara mungkin di tempat ini atau di sosial media, tidak terlambat, belum terlambat. Saudara harus membuat sesuatu yang baru untuk Tuhan di awal yang baru. Make it in order with God. Perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Pastor, how do we do that? Bagaimana bisa melakukan itu, Pastor? Say, God, I give you my life again. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidupku lagi. Reign in me. Tuhan, memerintahlah atas hidupku. Let your will be done in my life. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupanku. Take total control over me. Ambillah seluruhnya, ambillah alih seluruhnya Tuhan. I will stay in your arms. I will stay in your will. Aku akan tetap dalam rangkulan-Mu, dalam kehendak-Mu. Your will be done, Lord. Kehendak-Mu terjadi Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. My brother, my sister, Saudara-saudariku, Jesus loves you. Tuhan mengasihi saudara. It's not too late to make a new full commitment with Him again today. Tidak terlambat untuk membuat komitmen yang baru lagi untuk sepenuhnya kepada I Tuhan. think it's very important Saya rasa paling penting, sangat that you penting, focus on the love of Christ. bahwa saudara berfokus kepada kasih Kristus. He's not angry with you. Tuhan tidak marah kepada saudara. He's not angry with you. Tuhan tidak marah kepada saudara. He's waiting. Tuhan malah menunggu. He's waiting on you. Tuhan menunggu saudara. Waiting. Tuhan menunggu saudara. For you to commit to Him again. Supaya saudara bisa berkomitmen penuh Yes, lagi kepada Tuhan. again. Lagi. Your Abba Baba is waiting Abah Bapa saudara menunggu. for you to fully commit to Him again. Supaya saudara bisa berkomitmen penuh lagi kepada Tuhan. Thank you for your mercy, Lord. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. You are so patient with us. Your patience with us is Engkau begitu amazing. sabar kepada kami Tuhan. Thank you, Abba. Terima kasih Abah. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And everybody say, Dan semua katakan Amen, and amen, and amen. Can you give God Bisa a big berikan hand clap? Tuhan Yesus tepuk Amen. tangan. Amen.
God bless you. Tuhan God memberkati. bless you.